Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya udah mengunjungi channel ini dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang statistika. Ini khusus untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah statistika. Untuk teman-teman yang tidak mengambil mata kuliah statistika tapi pengen ngerti statistika, oke, bolehlah gabung di sini. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari awal banget ya. Kita akan mulai dari sejarahnya, kemudian jenis-jenisnya, pengertian statistika itu sendiri, seperti itu. Jadi dari awal banget. Nah, teman-teman, kita mulai dari sejarah statistika terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kata statistika ini teman-teman ini berasal dari kata Latin yaitu status yang berarti negara. Pada awalnya sih kata statistik ini diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Misalnya keterangan mengenai jumlah keluarga, keterangan mengenai usia penduduk, keterangan mengenai pekerjaan penduduk suatu negara, begitulah. Nah, ini awalnya statistika itu seperti itu teman-teman. Tapi sekarang kan sudah mulai agak berbeda kan dari pengertian awalnya. Oke. Kemudian teman-teman statistika ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Kemudian abad ke-17 di Inggris statistika ini disebut sebagai politika aritmetik. Nah, pada abad ke-18 istilah statistika dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya berjudul Statistical Account of Scotland. Nah, itu. Jadi perkembangannya tuh ilmu statistika ini udah panjang banget ya sampai sekarang. Oke, nah kita mengenal ada kata statistika dan statistik teman-teman. Ini sebenarnya sama atau berbeda? Sebenarnya ada perbedaannya teman-teman. Jadi statistik ini adalah kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu. Disusun dalam bentuk tabel, daftar, diagram, atau yang lainnya. Jadi statistika ini kata kuncinya adalah data teman-teman. Kalau statistika yaitu metode ilmiah mengenai cara membuat, mengolah, menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisa, penyajian data, dan presentasi sebuah data. Nah, jadi antara statistik dan statistika itu kalau bisa dibikin gampang begitu ya. Jadi statistik itu adalah datanya, kemudian statistika itu cara mengolah datanya. Kalau dibikin gampang seperti itu. Berikutnya cabang ilmu yang berkaitan dengan statistika teman-teman. Jadi semakin pentingnya peranan statistika pada berbagai bidang kehidupan menimbulkan berbagai macam cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara ilmu tersebut dengan statistika. Di antaranya itu ada yang namanya ekonometrika. Ekonometrika ini merupakan gabungan antara ilmu ekonomi dengan statistika. Ada juga sosiometri. Ini merupakan gabungan antara ilmu sosiologi dengan statistika. Ada psikometri, merupakan gabungan antara ilmu psikologi dengan ilmu statistika. Jadi semakan itu, sekarang itu emang trennya itu tidak monodisiplin, ada gabungan-gabungan berbagai ilmu begitu teman-teman. Kemudian kita akan belajar tentang peran statistika dalam penelitian pendidikan, khusus dalam penelitian pendidikan ya. Nah, statistika ini penting banget dalam penelitian pendidikan karena hampir semua aspek penelitian itu pasti akan butuh statistika. Misalnya nih, statistika ini akan berperan sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Akan menggunakan rumus tertentu untuk mengambil sampelnya itu berapa persentase sampel yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Pasti ini juga membutuhkan ilmu statistika. Kemudian alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi teman-teman yang namanya instrumen itu sebelum nanti diuji cobakan, kalau dalam penelitian kuantitatif itu pasti harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Ini pasti juga membutuhkan statistika. Kemudian membantu peneliti menyajikan data hasil penelitiannya. Jelas ya, untuk menyajikan data ini dibutuhkan statistika, misalnya nanti disajikan dengan bentuk grafik, diagram lingkar, tabel, atau yang lainnya. Itu juga bagian dari statistika. Terus alat untuk analisis data, seperti uji hipotesis, uji T, regresi, korelasi, itu pasti juga membutuhkan statistika. Jadi statistika itu bisa dikatakan penting banget. Hampir 50% penelitian itu nanti akan mengaitkan dengan statistika, apalagi dalam penelitian kuantitatif, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan belajar jenis statistika berdasarkan pengolahan datanya.
Jadi kalau misalnya berdasar pengolahan datanya, maka ada statistika deskriptif, teman-teman, dan statistika inferensial. Ya, sekali lagi kalau dilihat dari pengolahan datanya, ada statistika deskriptif dan inferensial. Kemudian inferensial ini, statistika inferensial ini juga masih dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya statistika parametrik dan ada statistika non parametrik. Bedanya seperti apa? Bedanya seperti ini. Kalau statistika deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi hasilnya tidak untuk digeneralisasikan. Ya, deskriptif itu seperti itu, tidak untuk digeneralisasikan. Jadi statistika deskriptif ini hanya melakukan ya deskriptif, dia menggambarkan ya, memaparkan data apa adanya. Misalnya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, rata-rata, modus, median, seperti itu. Hanya untuk menggambarkan apa adanya dan tidak untuk digeneralisasikan. Kemudian kalau statistik inferensial itu digunakan untuk menganalisis data dari suatu sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan. Ini perbedaan yang signifikan antara inferensial dan deskriptif. Kemudian terdapat dua macam statistika inferensial, teman-teman, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Oke. Yang parametrik ini digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang data penelitian ya. Yang interval itu yang bagaimana, yang rasio itu bagaimana. Jadi kalau parametrik itu datanya interval atau rasio, kemudian populasi berdistribusi normal. Nanti kita bisa menggunakan korelasi produk momen, t-test, regresi seperti itu. Jadi digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas berdistribusi, artinya tidak berdistribusi normal. Statistiknya nanti misalnya menggunakan Chi-kuadrat, Spearman rank, dan sebagainya. Oke, itu adalah yang non-parametrik. Nanti setelah ini kita akan belajar lagi tentang jenis-jenis data, kemudian parametrik, non-parametrik, kita akan belajar lebih dalam lagi. Untuk pengantar awal seperti ini dulu, yang jelas tadi sudah tahu sejarahnya, kemudian perbedaan statistika dan statistik, jenis-jenisnya juga udah tahu, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.